Iya. Kita mah perintis bukan pewaris. Enggak gitu. Kita pewaris Pak. Ini kita sudah pernah ke Jepang sama ke Korea. Ini sudah pernah diinjak Pak Prabowo di Jepang. Iya. Terus kita lihat bahan-bahan underrated Oke. yang sebenarnya tuh dibuang-buang. Kalau dikasih makan itu ayam pakan itu dia bakal jadi kurus banget ayamnya. Kalau boleh jujur ya Pak, bisnis sustainable itu darahnya cuma 2 Pak. Apa itu? Ya antara maaf ya Pak ya, antara jualan ludah atau jualan produknya beneran Pak. Don Cuan sekali lagi mengajak kalian untuk berbicara tentang sustainability. Wih, ini kayaknya bahasa-bahasa langit, sustainability, keberlanjutan, ngeri. Tapi ini menarik karena memang generasi-generasi sekarang selalu berbicara tentang sustainability, recycling, sehingga menambah nilai-nilai bisnis yang ada di usaha-usaha mereka. Menghasilkan cuan tentunya dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak berarti, ternyata menghasilkan cuan yang luar biasa. Dan menariknya ini, kalau dikaitkan dengan swasembada pangan, beras, katanya Pak Mentan ya, produksi beras naik dan semuanya, ini nanti ada sesuatu gabahnya, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ada kombinasinya. Seperti apa nanti kita obrolin dengan yang punya namanya Plana. Apa itu Plana? Kehadiran oleh Mas Kenny Lukito. Plana. Mas Kenny sebagai co-founder. Kita ngelihat sesuatu yang sustainable ini umur panjangnya bukan karena eco-friendly aja Pak. Oke. Tapi mau gak mau dunia itu nanti pastinya akan ke bisnis yang sustainable. Kebetulan kakak saya dan saya itu juga cukup concern sama lingkungan. Sehingga ya udah kita bisa lakukan ini. Tahun berapa berdiri Mas Plana? Tahun berdirinya itu di 2020 sebenarnya. 2020. Pas pandemi dong ya? Pas pandemi Pak. Makanya, apa karena pandemi itu salah satu memicunya? Enggak juga. Kita sebenarnya enggak sih Pak. Enggak juga sebenarnya ya. enggak. Lebih ke tadi ya, karena ayah pengen menyerahkan ini ke anak-anak, pengen ubah gitu aja ya. Betul. 2020 tepatnya bulan apa? 2020 bulan Oktober. Itu pas kenceng-kencengnya loh pandemi itu ya. Bener Pak. Makanya itu sebenarnya kita juga waktu meeting pertama itu kita juga kayak lagi bingung kayak kita mau ngapain ya? Oke. Gitu. Karena semua project-project itu sedang lagi stop Pak. Mulai ada gagasan bikin yang berbau sustain itu sejak Oktober itu atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya udah ada Pak. Oke. Jadi memang saya dan saudara saya Juan pada saat itu kita memang Mas Juan ya? Ya Mas Juan itu dia orangnya paling eco-friendly memang. Di antara kita semua dia yang paling eco-friendly. Memang yang pertama bisnis dia juga bisnis eco-friendly. Dulu itu bisnisnya dia jualan stainless steel straw. Jadi ya pada saat itu saya bantu-bantu dia juga. Dari situ kita lihat bahwa oh iya ya, ternyata dunia sustainable ini something really big yang mungkin ada masa depannya juga Pak. Masa depannya. Jadi nggak cuman jual kita eco-friendly, kita jual story kasarnya gitu lah. Karena memang banyak sekali bisnis-bisnis yang sebenarnya tidak seksi, kurang seksi kelihatannya, sustainable, tapi sebenarnya bisa cuan juga Pak. Iya. Ini Plana Wood, kalau ada yang bilang Plana Wood. Sebelum kita ngomong tanya Plana itu apa, Plana kayu berarti. Bukan kayu Pak. Jadi kita klaimnya kayu yang lebih baik daripada kayu. Apa itu yang bedanya? Kenapa? Jadi mungkin ini boleh saya kasih lihat ya Pak ya. Ini bukan kayu. Bukan kayu Pak. Ini mungkin bisa dilihat ya. Ini boleh pegang nggak? Boleh Pak. Boleh. Ini kalau Bapak. Bukan kayu ya? Ini kayu yang lebih kuat dari kayu Pak. Ini kalau gitu? Bapak bisa patahin klaimnya itu klaim atau udah diuji atau apa? Udah diuji Pak. Ujinya resmi nggak? Uji resmi Pak. Kita udah sertifikasi ISO. Sama kita udah pressure test juga udah pernah Pak. Kita ada uji labnya juga. Ya, nanti kalau Bapak bisa patahin nanti kamar mandi rumah Bapak bisa saya pasangin gratis Pak. Iya. Lalu nyebutnya apa ini? Ini kita sebutnya HPC Plana Wood Pak. HPC Plana Wood. HPC ada Plana Woodnya. Kenapa harus Plana Woodnya? Karena itu. Kenapa nggak HPC aja? Biar orang tahu dong Pak. Plana Wood lebih catchy Pak. Emang produk sejenis ini
baru kalian aja yang bikin atau kalian mencontoh? Kalau orang bikin produk kan ada yang contoh, kembangkan, contek, terus amati tiru modifikasi ya Pak ya? Amati tiru modifikasi. Seperti itu atau memang benar-benar meng-create sendiri? Ya kalau boleh jujur ya Pak, ini kita amati tiru modifikasi Pak. Oke. Dari Indonesia atau dari Jerman Pak. Oh Jerman. Jadi memang sebenarnya cukup universal ya Pak. Oke. Itu ada material yang namanya wood plastic composite. Oke. Nah, jadi memang wood plastic composite ini yang pertama buat itu memang bukan negara Indonesia sih Pak. Oke. Itu dari negara Jerman dulu, Amerika. Nah, ini kalau di luar negeri Pak, semua udah pakai komposit Pak. Udah pakai itu? Udah pakai komposit. Jadi bukan yang khas tapi apa ya. Nah, alasan kita pakai khas Pak, karena setelah kita tes, ternyata khas itu tidak hanya dia lebih kuat, dia lebih sustainable dan dia lebih murah juga. Apalagi di Indonesia. Lebih murah ini? Lebih murah Pak. Ini bahannya apa selain plastik dan semuanya? Jadi yang 30% itu plastik, 60 plastik recycle ya Pak. Kita pakai HDPE. Dan yang 60%-nya gabah padi. Gabah padi. Nah, aku bener kan tadi soalnya dikasih sama krunya ini berkaitan dengan swasembada pangan gabah padi. Oh, oke. 60% gabah. Oh, sekam padi nih ya. 30% HDPE, 10% bahan adiktif. Mas Kenny, HDPE itu apa? Mungkin orang-orang banyak yang belum ngerti HDPE itu apa? HDPE itu high density polyethylene, Pak. Contoh barangnya apa? Contoh barangnya itu seperti tutup botol. Botol shampoo. Oh, itu HDPE. Kan, iya, di HDPE. Iya. Betul. Oke, itu. Nah, ini berarti campurnya HDPE. Betul, ini campurannya HDPE, Pak. Terus sama sekam padi. Kalau bahan aditifnya apa? Bahan aditif kita pakai anti UV, pengikat, sama sama master batch Pak. Jadi ini misalkan contohnya warnanya kan ada yang warna coklat tua. Nah kalau yang itu nggak pakai pewarna Pak. Jadi itu beneran warna gabah padi sama warna plastik seperti itu Pak. Itu warna natural. Dan itu yang best sellingnya kita Pak. Karena itu yang sebenarnya paling originalnya lah. Original gitu. Ya. Nah balik lagi ke Oktober. Oktober mulai meeting dan semuanya. Mulai produksi? Mulai produksi ya Pak. Butuh berapa waktu, berapa lama meeting-meeting? Sebenarnya Pak nih ya, ini saya buka-bukaan aja. Ini memang sangat lama Pak untuk R&D-nya. Ini R&D-nya 7 tahun. Oh kalian R&D dulu baru produksi? Jadi ya ini ya Pak ya, saya gak mau sugarcoat bilang, kita mah perintis bukan pewaris. Enggak. Kita pewaris Pak. Pewaris? Ya karena kita lihat, ya kan ada beberapa orang yang mungkin saya hargai juga, bisnis gak mau pakai privilege. Kalau buat kita pakai privilege berupa knowledge Pak. Jadi ayah-ayah kita. Privilege knowledge. Betul. Itu yang lebih sustain itu. Itu yang lebih sustain Pak. Benar. Kita privilege pakai knowledge. Plastik industri ayah kita. Jadi ayahnya saya sama ayahnya sepupu saya itu punya yang pabrik plastik itu Pak. Di Tangerang. Di Tangerang. Jatake. Nah dia udah ngerti banget lah sama plastik gitu ya. Kira kita brainstorm dan ini juga hokinya kita ya Pak ya. Kita punya orang tua yang open minded. Jadi kayak mereka waktu kita bilang, kita terusinnya ini aja deh, gitu. Mereka oke, nggak apa-apa, kita bantu. Dan kita meresepkan ini pada saat itu karena kita semuanya sekolah bisnis Pak. Cuman satu yang sekolah IT dan satu lagi itu sutradara. Oh gitu. Iya. Di seni ya. Jadi kita gak ngerti apa-apa tentang plastik. Akhirnya kita dibantu sama mereka. Komposisinya coba, trialnya apa segala. Dan itu juga Pak yang sebenarnya kita pernah coba pakai bambu juga. Kita pernah pakai serabut kelapa juga pernah. Dan yang paling bagus itu gabah padi Pak. Oh enggak langsung kalian itu kepikiran sekam padi gabah? Enggak langsung Pak. Karena kita juga maunya yang terbaik juga ya Pak kualitasnya. Kenapa harus dicampur dengan bahan-bahan yang tumbuhan kayak apa tadi? Bambu dan yang lainnya. Awalnya pemikirannya dari mana? Jadi sebenarnya gini sih Pak. Kita ngelihat kayu di benak orang-orang, kayu itu memang indah ya Pak. Dan saya juga setuju kalau kayu itu indah dijadiin flooring atau apa. Cuman kita di Pelana kita percaya Pak, kalau kayu itu sebenarnya bukan untuk rumah. Kenapa? Oh, kayu bukan untuk rumah. Kayu sebenarnya kalau menurut kita bukan untuk rumah Pak. Pengetahuan dari mana Mas Ken? Karena pertama, kayu itu kalau mau dijadiin rumah harus ditebang Pak.
rumah nggak dari kayu karena harus nebang dan dampaknya seperti itu, seperti yang terjadi di Sumatera. Benar Pak, dan fun fact-nya ya Pak ya, kalau misalkan kayu ulin, dan ini juga saya baru tahu semenjak saya buat pelana ini Pak. Kayu ulin itu butuh 80-100 tahun Pak untuk dia ditebang baru bisa jadi lantai. Kalau yang kecil-kecil, makanya kalau kayu ulin yang muda, yang muda itu Pak, yang 20 tahun itu cuma bisa jadi pagar, cuma bisa jadi kotak pensil atau meja kecil, kursi. Tapi kalau yang gede Pak, yang lebarnya seperti ini, seperti decking kita, itu butuh 80-100 tahun. Tapi bukannya nenek moyang kita dan nenek moyang manusia itu selalu menggunakan kayu untuk bangun rumah? Benar Pak. Tapi menurut kita makanya disitulah revolusi harus berjalan ya Pak. Teknologi. Mana kita juga sangat-sangat appreciate the beauty of wood tanpa menebang pohon. Gimana caranya? Oh gitu. Awalnya idenya dari situ, tanpa menebang pohon tapi menghasilkan situ, seperti ini. Benar. Dikombinasikan dengan usaha papamu, ayahmu. Iya, dengan gitu. Plastik Pak. Awalnya tadi apa? Bambu. Awalnya bambu. Kita pernah nyobain bambu. Gagal. Nggak kuat atau apa? Bukannya gagal sih Pak, cuman hasilnya itu keluarnya lama. Terus waktu di impact test ternyata nggak terlalu kuat gitu. Terus apa lagi tadi? Terus kelapa. Serabut kelapa juga pernah. Padahal lagi happening tuh serabut kelapa sekarang. Iya, cuman mungkin untuk bahan lain oke ya Pak. Cuman mungkin untuk bahan flooring kalau misalnya jadi komposit itu kurang. Gitu. Ini kalau bahasa Gen Z itu kurang. Berarti sekam padi ini, gabah padi ini didapat setelah berarti pilihan ketiga. Iya. Ya kita trial kebanyakan tiga itu dengan suhu berbeda, kecepatan berbeda semua, dan ini yang akhirnya kita sudah dapat. Teknologinya dari mana Mas Kenny? Itu teknologi Jerman Pak. Beli dari Jerman. Belinya rahasia dong. Oh rahasia ya. Gak boleh dibuka. Enggak. Teknologinya dari Jerman. Teknologi dari Jerman. Kesini dimodifikasi lagi dengan timnya Mas Kenny atau enggak? Dimodifikasi Pak. Harus dimodifikasi lagi. Karena yang seperti saya bilang itu memang mereka kebanyakan pakai wood plastik komposit. Jadi kalau wood plastik komposit itu gimana? Wood plastik komposit tetap dari kayu juga? Dari kayu Pak. Serbuk kayu. Awalnya mereka klaim memang bilangnya eco friendly juga karena dari sisa project. Dari sisa project. Cuman karena demandnya juga besar di luar negeri, mereka udah mulai nebang pohon Pak. Terus nanti sama aja sama aja. Bener. Terus sekam padi akhirnya berhasil. Setelah berapa lama? 7 tahun itu atau berapa? Iya 7 tahun Pak. Dan fun fact-nya juga Pak, gabah padi sama serbuk kayu, kita kan awalnya ngirain serbuk kayu pasti hasilnya lebih bagus lah daripada pakai gabah padi. Ternyata Pak, kalau pakai gabah padi itu hasilnya lebih kelihatan seperti kayu. Karena apa? Karena partikel kayu sama partikel gabah padi itu lebih besar partikelnya gabah padi. Sehingga dicampur sama plastik yang lebih smooth, dia akan lebih ketemu di middle, which is kayak kayu. Ketemu gitu, gabah padi akhirnya itu dari idenya siapa? Dari idenya Kenny atau siapa? Atau nemu atau ada saran dari ayah atau apa? Sebenarnya saran dari ayah kita sih Pak. Oh gitu. Mereka yang coba kamu cari natural, karena kan kamu mau kelihatan ini seperti kayu, harus ada naturalnya berarti, harus ada naturalnya. Kalau mereka kan mungkin kurang paham di sustainability-nya kan. Terus kita lihat apa sih yang paling sebenarnya underrated, bahan-bahan underrated yang sebenarnya tuh dibuang-buang tapi berlimpah. Ternyata gabah padi Pak. Dan gabah padi itu ya kita juga nanya-nanya kan, gabah padi itu sebenarnya diapain sih? Kan ada beberapa orang gabah padi masih bisa dikasih makan ke pakan ayam. Nah ternyata Pak, itu jadi pakan ayam pun gak terlalu laku. Oh gitu. Kenapa? Karena nasi aja itu kan sebenarnya proteinnya udah kurang ya Pak ya. Jadi gabah padinya itu lebih kurang lagi. Kalau dikasih makan itu, ayam pakan, itu dia bakal jadi kurus banget ayamnya. Iya. Terus boleh tahu Mas Kenny, ini nyampurnya seperti apa dengan gabah? Dimasukkan dalam mesin secara bersamaan atau gabahnya harus diapain dulu, dibakar dulu atau dihalusin dulu atau gimana?
Kalau dari gabahnya kita bisa emang 2 opsi, bisa dihalusin dulu, bisa nggak dihalusin dulu. Dan itu kalau misalkan nggak dihalusin, nah kita juga fully customizable. Oh, gitu. Makanya ada banyak opsi seperti itu. Cuman kebanyakan kita pakai yang standar sih, yang nggak dihalusin dulu. Nggak dihalusin. Jadi pertama itu kita mix dulu. Oke. Plastik dan gabahnya ini kita mix sama aditifnya. Oke. Kita mix di suhu 100 derajat. Oke. Sehingga dia menjadi komposit. Berapa lama itu ngolahnya? Itu mungkin kisaran 3 jam Oh, untuk 3 jam. mixingnya ya. Oke. Tapi tergantung kiloannya. Oke. Tapi kisaran seperti itu. Jadi Terus hasilnya jadi apa? Kayak bubur gitu? hasilnya dia bakal jadi abis dari mixing masuk ke pelletizing, Pak. Oke. Pelletizing masuk ke pelletizing, baru masuk ke mesin extrusion. Extrusion itu nanti dia keluar kayak odol. Odol. Kayak odol, kita keluarnya kayak odol, nanti kita potong per berapa meter. Nah itu juga Pak, beauty of the produknya itu dia custom panjang. Udah dalam bentuk seperti ini? Udah dalam bentuk seperti ini nih. Itu jadi memang moldingannya seperti ini. Oh, moldingnya udah seperti ini ya? Moldingannya seperti ini, benar Pak. Terus dalam bentuk odol tinggal dipotong-potong gitu? Ya, dia keluarnya kayak odol, nanti tinggal dipotong-potong mau berapa meter. Terus untuk mengeringkannya? Itu dipanasin? udah kering sih. Dia jadi waktu keluar itu kayak udah keras seperti ini. Cuman bentuk kayak odolnya bukan kayak lembek-lembek itu, tapi kayak kelihatannya kayak keluarnya seperti itu. Begitu keluar udah mengeras sendiri atau ada proses lagi dikeringkan? Udah keras. Iya, udah solid seperti ini. Jadi karena dia menjadi komposit, senyawa plastik dan senyawa gabahnya itu sudah menjadi satu. Sehingga kayak gabahnya nggak kena rayap, tapi kelihatannya seperti gabah. Itu pas masukin di di suhu 100 derajat diolah itu ditungku gitu, itu zat aditif masuk juga di situ. Iya, campur betul. juga. Oke. Berarti nggak terlalu ribet ya sebenarnya? Ribetnya di mana ini? Ribet Pak, karena itu banyak banget faktor-faktor yang misalkan kita ganti sedikit aja komposisinya, keluarnya bisa berubah lagi. Takarannya harus benar-benar pas. Pak. Betul Pak, banyak banget faktornya. Ada kecepatan, ada suhu, ada tekanan. Itu diaduk gitu atau enggak? Itu diaduk sih Pak. Karena step 1 diaduk, step 2 masuk ke mesin pelletizing baru masuk ke mesin extrusion. Begitu Pak. Rumit juga ternyata. Tuh. Dari 60% sekam padi, 30% tambah. Iya. Ini dahsyatullah ini kalau nih dahsyat. Wah, Don Cuan kalau mau ke pabrik juga boleh sih. Saya senang banget kalau misalnya Don Cuan bisa main ke pabrik. On location ya, cuanikinya ya bisa melihat gitu. Gabahnya ngambil dari mana kebanyakan? Gabahnya ngambil dari sekitar Tangerang Pak. Udah banyak itu. Iya. Petani-petani jadi seneng juga nih ya. Jadi seneng Pak. Diambil. Karena awalnya itu mereka bakar. Malah kebanyakan dibakar. Kalau kita pulang kampung tuh kalau lihat ke sawah-sawah itu. Mereka bakar karena gak ada yang mau ngambil juga. Gitu. Kalian melakukan riset selama 7 tahun. 7 tahun. Baru dapat formulanya di tahun 2020 itu. Iya, baru ini yang mantep nih. Gitu. Ini yang definisinya adalah pewaris dan perintis. Ini dua-duanya dapat kalian Mas Kenny dan founder-founder yang lainnya. Iya. Akhirnya namanya Plana. Apa itu Plana? Plastic furniture Pak. Iya. Emang ini awalnya untuk furniture? Itu bukan sih Pak, bukan buat furniture awalnya. Memang kita spesialisnya buat decking, lantai seperti kolam renang yang outdoor gitu. Kalau buat furniture bisa juga Pak. Kita di IDD Peak ada. Gitu? Iya, kita di IDD Peak ada jadi furniture. Bener, deket banget nih. Untuk apa? Kursi, meja Kursi sama bench Pak. Bench sama meja. Iya. Bisa dilakukan itu ya. Berarti Plana itu plastik furniture. Plastic for nature. Ini untuk kitchen set itu Pak, juga bisa ya berarti ya? Wah, kita belum pernah coba Pak. Belum jujur. ya. Mungkin bisa ya Pak ya? Gantiin marmer yang di bawah itu loh Mas, untuk itu loh. Cutting boardnya ya Pak ya? Cutting boardnya ataupun untuk mejanya itu kan ada kitchen set. Terus ada kompor tanam gitu, bisa kali ya? Sebenarnya mungkin bisa ya Pak ya. Cuman kita memang belum ada sertifikasi ya sih kalau untuk kitchen set. Ya mungkin kitchen set juga gak butuh sertifikasi ya. Ini menarik, ini inovasi yang cukup bagus. Makasih, kompetitornya ada di Indonesia masih ada? Udah ada? Nah gini Pak, kalau boleh jujur ya Pak, bisnis sustainable itu darahnya cuma 2 Pak. Apa itu? Ya maaf ya Pak ya, antara jualan ludah atau jualan produknya beneran Pak. Gitu.
Iya. Jualan cuman ludah kayak apa? Kita sadar itu dari awal Pak. Kita udah ngomong kita gak mau jualan ludah ya. Kita gak mau jualan ludah doang. Kasarnya gitu ya. Iya. Karena kita kalau misalnya jualan ludah doang berarti kompetitor kita ya udah barang sustainable juga. Kasarnya gitu ya Pak. Tapi kita mau menggantikan ini sama material-material yang komersil juga Pak. Kayak kasarnya ada kayu ulin, kayu bengkirai, ada ya banyak lah brand-brand yang sebenarnya mereka nggak sustainable. Tapi ya kalau misalnya orang udah buat rumah, apalagi project-project Pak seperti kantor, mereka udah apalagi di Indonesia ya Pak, mereka udah nggak peduliin sustainable Pak. Gitu. Makanya mungkin untuk ke arah sana akan mungkin sustainable akan menjadi sesuatu yang keren atau sesuatu yang harus buat orang Indonesia. Tapi untuk sekarang makanya kita juga harus pikirin value-nya secara teknisnya Pak. Nggak cuman sustainability-nya aja. Gini gitu Don Cuan. Berarti belum ada terlalu banyak kompetitornya ya. Artinya kompetitor masih sustainable belum ada Pak. Tapi kalau kompetitor jenis-jenis seperti ini dengan bahan yang lain banyak lah ya. Kalau bahan yang lain kayak kita selalu dibandingin sama kayu ulin sama kayu bengkirai sih Pak. Oh gitu. Iya. Klaimnya keras banget ya Bang Mas. Memang keras, anti rayap. Itu sebenarnya puluhan tahun juga gak bakal lapuk Pak. Cuman gitu kita kasih garansi resminya itu 20 tahun anti rayap anti lapuk. Oh gitu, garansi 20 tahun? Iya. Dan tadi tahun. Mas Kenny bilang ini klaimnya lebih murah, memang lebih murah? Lebih murah Pak. Per meternya berapa kalau perbandingan beda berapa persen deh kalau mau nggak sebutin? Kita startingnya di 500.000 per meter gitu. persegi. Kalau kayu yang lain lebih ya? Kalau kayu ulin ya Pak, contohnya ya. Ya sebenarnya beda-beda grade juga ya Pak. Ada yang muda, ada yang tua seperti yang saya bilang. Itu kisaran di 800 ribuan Pak. Oh iya? Iya kayu ulin. Ini untuk flooring ya aja ya? Lebih ke untuk flooring ya? Dinding juga bisa kayaknya teman? Dinding bisa juga Pak. Oh sama ini Pak. Kalau kayu ulin itu biasanya dia di stok itu di 2,9 meter Pak. 2,9 meter potong, 2,9 meter potong. Nah kita karena kita kan man-made ya Pak ya. Ini bisa kita custom panjang. Oke. Kasarnya nih Pak, kalau misalkan Bapak punya lahan rumah, itu 2x2. Kita bisa produksi 2 meter langsung Pak. Jadi waste-nya itu benar-benar zero waste. Oh, customer misalnya aku pengen flooring ini ada 4 meter misalnya gitu 4 meter pun kita bisa produksi. Tak bikinin 4 meter tinggal numpuk-numpuk aja kamu nanti gitu. Nah kalau Bapak mungkin pakai material lain ya Pak yang fix, panjangnya fix 2,9 atau berapa. Nah 90 cm-nya itu harus jadi waste Pak. Gak ramah lingkungan, gak ramah buat kantong. Oke, iya benar. Gitu Pak. Ini bisa untuk tembok juga? Kedap suara gak sih ya? Bisa untuk tembok. Kalau untuk kedap suara belum kita gak ada tesnya sih Pak. Belum ada tesnya. Kita nggak mau. Kenapa lubang-lubang ini untuk apa Mas? Itu sebenarnya lubang-lubang ini biar mempermudah extrusion ya Pak. Iya, mempermudah sistem extrusionnya. Oke. Untuk mempermudah masangnya ya. Mempermudah. Ini nanti masih ada sesuatu yang masuk di sini nggak usah. Tinggal tempel-tempel aja. Tinggal kita sistem klik sih Pak. Oh sistemnya klik ya karena ini ya. Dia ada sistem klipnya. Jadi nanti klipnya dimasukin ke sini terus nanti disekrup. Terus akhirnya dapat pesanan pertama ceritanya gimana? Pasti berkesan dong pesanan pertama. Pasti berkesan Pak. Apa itu? Siapa pesanan itu? Pertama saya ingat banget Pak. Itu kayak 3 bulan ya Pak. Saya dulu pakai Tokopedia. Oh jualan di Tokopedia ya? Saya jualan di Tokopedia. Terus orangnya mau. Nah jujur orang itu juga ngomong ke saya ya. Saya pilih kamu karena jujur walaupun kamu belum ada nama, saya terbantu sama servis saya dulu Pak. Oh gitu. Karena saya fast respon, terus ngajakin dia ke rumah saya. Oh gitu. Iya. Akhirnya pakai itu. Akhirnya pakai itu Pak. Dia untuk pakai apa pertama? Dia buat belakang rumahnya. Oh, iya. Taman atau apa? Taman. Berapa meter waktu itu? 70 pieces berarti itu berapa ya? 30-an meter persegi, 20-30 meter persegi Pak. Itu cukup oke lah buat pertama ya Pak ya. Senengnya minta ampun. Seneng Pak, seneng banget. Akhirnya ada yang mau nyoba ini. Saya langsung all you can eat itu pulangnya. Merayakan. Iya. Oh setelah 3 bulan pasang di rumah ada yang akhirnya beli itu. Setelah itu apa dari Plana itu sesuatu yang membuat kalian menganggap bahwa inilah momentum bagi Plana untuk terus bergerak lebih maju dan apa? Sebenarnya ada pesanan yang lebih besar? Iya. Atau apa? Pesanan yang lebih besar ya Pak ya. Kita melihat paling gongnya itu
gong pertama dulu mungkin ya Pak ya. Itu Sumarekon Pak. Sumarekon. Iya, kita terpasang di Sumarekon Mall Serpong. Oh, di mallnya ya. Iya. Dan itu memang pure kita di. Itu pihak mallnya atau tenannya di situ pihak pengen? Mallnya Pak. Oh, pihak mallnya. Jadi kalau Bapak ke Salsa, Sumarekon Mall Serpong, itu hanaponnya juga pakai Planaut. Flooring. Dan juga. itu kita ditandinginnya sama material-material non eco friendly Pak. Oh gitu. Jadi ya bisa dibayangkan ya Pak ya. Itu banyak banget material yang mungkin impor Cina atau mungkin kayu muda atau apa. Dan itu kita menang karena kita bisa custom panjangnya itu Pak. Dia memang nggak, oh ya karena kamu sustainable kita pakai kamu deh, enggak. Jadi itu yang kita banggakan juga Pak. Ternyata kita bangga nih karena ini sustainable dan secara technical value ini udah di approve sama pihak yang sebesar itu. Waktu di Sumarekon itu sudah ada apa istilahnya uji kualitas ini? Uji atau kualitas, belum? Uji kualitas sudah Pak. Udah ya. Terus dapat ISO dan semuanya setelah itu. Itu dari awal sih Pak. Dari awal ya. Artinya membuat customer merasa trust bahwa ini memang bagus itu kan harus. Betul. Apa yang membuktikan itu? Benar. Meyakinkannya Kenny gimana waktu itu ke Sumarekon? Meyakinkannya ya Pak. Ya jujur mungkin dengan garansi kan ada yang dengan garansi ya, atau pertama dengan garansi ludah tadi ya. Kalau zaman sekarang kayak customer udah pada pintar ya Pak. Kalau ludah doang nggak bisa. Jadi mereka harus lihat sertifikasi apa, harus lihat portofolio. Nah kalau yang pertama itu kan dulu portofolionya untuknya ada rumah saya. Iya. Jadi sertifikasi waktu itu udah ada berarti. Sertifikasi udah ada Pak. Kemana waktu itu ngurusnya? Karena memang itu meter banget ya buat. Meter itu aku ingat banget itu kakak aku yang ngurus. Oh yang ngurusin kakak? Iya. Karena kita ada juga kan koneksi dari ayah ya, itu kita pakai privilege lah. Ah benar. Karena ya kita lihat juga, karena kompetisi sih udah cukup susah ya Pak. Kalau misalkan sok-sokan gak mau pakai privilege kayak susah juga. Gak masalah, itu namanya kan hal yang lumrah dalam usaha. Benar sih. Ya aku juga gak mau terlalu gak mau terlalu jual udah. Ya mungkin ini memang benar kita memang fight ini jujur, tapi untuk dari segi investasi pembuatan pabrik itu kita pakai uang pribadi Pak. Nah itu privilege-nya gak ada uangnya. Itu mungkin saya bisa kamu gak mau ngasih sama sekali? Enggak. Bukannya gak mau ngasih sih Pak. Mungkin mau ngasih ya. Cuman dari kitanya memang masih belum merasa butuh. Jadi kita pakai. Nah ini juga Pak. Mungkin buat Sobat Cuaniki ya. Kalau pakai duit sendiri itu berasa lebih greget Pak. Oh bener. Tuh kalian diajarin Mas Ken itu lebih greget itu. Pakai uang sendiri. Kalau misalkan investasi atau apa. Pakai uang sendiri pasti lebih greget. Rugi juga tenang pasti, aja ya. Paling kita di kamar aja diem gitu ya. Sambil ngeliatin cicak. Iya kalau ya mungkin kalau dari investasi ya dari dana orang tua contohnya ya, kita kan gak terlalu ngerasain keringetnya sendiri. Menurut kita ya lebih greget sih kalau pakai uang sendiri. Uang sendiri ya. Iya. Waktu itu tabungan Kenny sendiri sama kakak sendiri atau? Tabungan Pak. Kalau boleh tahu modal awal berapa? Oh itu modal awal ratusan mungkin, juta? Itu sebenarnya ini sih Pak. Jadi awalnya itu kita sistemnya jadi distributor aja. Oke. Kita jadi distributor. Nah kita dapat grant. Kita dapat grant dari DBS Pak. Oh gitu. Kita dapat grant dari DBS, baru kita investasi Pak. Setelah proyek dari Sumarekon itu? Iya. Iya. Akhirnya dapat grant ya. Dapat grant. DBS lumayan itu ya. Gitu. Untuk mengembangkan ya. Iya. Oke. Mas Kenny, saya dengar ini juga sudah melalang buana ke luar negeri. Benar Seperti Pak. apa? Ini kita sudah pernah ke Jepang sama ke Korea. Jepang acara apa itu? Atau Jepang apa proyek apa? World Expo Osaka. Oh iya. Jepang. Indonesia. Indonesia Pak. Kok bisa sampai ke pemerintahan tuh ceritanya piye? Ini sudah pernah diinjak Pak Prabowo di Jepang. Iya. Itu gong kedua kita Pak. Gong kedua setelah Sumarekon itu. Itu yang kita merasa kayak. Kok bisa sampai pemerintah Indonesia endorse ataupun mengambil bekerja sama dengan Plana untuk di Osaka? Karena memang kita sering ikut ini sih Pak, acara Kemenkop UMKM. Oke. Nah iya mungkin dari situ ada words of mouth. Akhirnya iya nih ada Plana.
Gimana perasaanmu ketika ditantang, ayo Plana ke Osaka Wah, begini? senang dan deg-degan banget. Ya karena Pak. itu kan representasi Indonesia kan. Benar. Bikin pavilionnya Indonesia kan? Bikin pavilion Indonesia. Jadi main stage-nya itu yang orang-orang pada nari, pada Nginjek talk ini ya? show. Nginjek ini Pak. Oh, Iya. Gak jebol kan? Enggak dong Pak. Enggak dong. Itu gitu. World Expo itu kalau nggak salah beberapa bulan dan masih aman Pak. Masih aman? Iya. Oh gitu. Iya. Kan ini sama tim ke Jepang juga? Aku ke Jepang sama tim. Masang-masang itu ya? Gak pasang. Nggak pasang, supervisi Kita aja ya? supervisi aja. Iya. Oke. Karena Berapa Jepang meter waktu itu? Butuh berapa meter waktu itu? Wah, itu sampai ratusan meter persegi iya? Pak. Itu besar sekali. Iya, masuk ke Jepang enggak? Dan Nggak deg-degannya gampang kan? kita, benar. Masuk ke Jepang itu tesnya susah banget Pak. Oh, harus dites dulu? Tesnya susah banget. Kayak mereka minta tes ini, minta tes itu, minta tes ini, minta tes itu. Nah itu untungnya saya nggak pusing soalnya itu kakak saya yang ngurusin. Oh gitu ya. Ada keahliannya masing-masing Iya, ada ya. keahliannya masing-masing, Pak. Oke. Osaka itu ya. Osaka. Dari situ Itulah kita ngeliat milestone keduanya. yang kedua ya setelah semua rekon tadi ya. Iya, itu kita menurut kita, oh ini, dan semua orang pada bilang Pak, itu juga yang buat saya senang ya Pak pribadi, karena orang pada bilang produkmu ini bagus loh. Responnya Produk bagus ini banget ya. bagus. Iya, karena orang-orang pada kayak ini produknya bagus, produknya bagus gitu. Mereka bener-bener nggak percaya kalau ini bukan dari kayu. Gitu. Itu saya 6 bulan di sana. 6 bulan? 6 bulan. Kenapa harus 6 bulan? Karena memang harus masuk Karena kayak itu programnya itu jadi disuruh buat usaha di sana tapi dari 0 sampai 100, dari 0 dari bener-bener dari 0 Pak. Buat PT Korea. Dan itu yang saya belajar baik juga. Ternyata di Korea itu buat PT ribetnya setengah mati. Oh gitu. Apalagi kita dari orang luar. Sama Jadi Indonesia sebenarnya ribet mana? oh, Ribet sana ya? ribet sana Pak, jauh. Iya. Ribetnya itu karena administrasinya yang banyak, persyaratan yang banyak. Administrasi dan persyaratan yang banyak Pak. Oke. Kombinasi keduanya. Ya jadi memang di sana juga mereka balik lagi ya Pak, menanyakan tes dan sertifikasi. Kalau di sini untungnya ini nggak butuh SNI Pak, sebenarnya ya. Nggak butuh Kayak SNI ya? sertifikat itu ya udah added value aja. Nah tapi kalau di sana, bahkan ya buat mereka standarnya orang-orang itu selalu minta sertifikat. Oke. Apa hasil yang didapat Kenny dari atau Plana dari Korea? Nah kita dapat project di sana Pak, kita terpasang di Apgujeong Rodeo. Apa itu? Apgujeong Rodeo mungkin itu kayak kemangnya Korea. Nah teman-teman yang ke Korea boleh nih ke Apgujeong Rodeo, Apgujeong Fish Cake Salon namanya Pak. Plana di sana ada Plana Pak. Injek-injek gitu ya. Kalian bisa injek-injek. Udah kena salju, kena apa? Untungnya ini nggak kenapa-napa Pak. Sampai sekarang nggak apa-apa. Sampai sekarang nggak apa-apa. Oh ini bisa diekspor berarti nanti ya? Bisa sudah Pak. ekspor? Iya itu paling ke ekspor ke Jepang sama ke Korea. Ya? Cuman kita sangat open untuk kemanapun sih Pak. Sudah ada klien dari Jepang, Korea yang follow up ini atau belum? Follow up apa Pak? Untuk beli produk ini, menggunakan produk Plana ini? Oh iya, sekarang sih lagi ada satu perusahaan Pak. Kita lagi ngobrol sama perusahaan namanya Lixil di Jepang. Oh gitu. Untuk mencoba menjajal ini. Untuk mencoba mereka mendistribusikan ini. Lagi ngobrol. Mendistribusikan? Iya. Kenapa nggak di Indonesia distribusinya gimana ini? Kalau ini, nah ini juga sih Pak. Mungkin yang kita masih belajar juga ya Pak. Sistem distribusi kita di Indonesia masih melalui e-commerce sama sosial media Pak. Berarti ini kalau kayak toko bangunan biasa menjual hanya gini aja nggak bisa ya? Karena memang lebih karena customize-nya itu ya? Oh bisa sih Pak. Contohnya aja ya? Contohnya kayak soalnya customize itu juga added value kita. Iya. Jadi kalau misalkan mereka mau kayak nge-stock seperti biasa 2,9 meter itu sangat bisa banget. Oke. Gitu. Oke. Berarti sejauh ini berarti Plana hanya ada di e-commerce aja? E-commerce sama sosial media. Sosial media. Iya. Produksinya sekarang sebulan berapa? Berapa meter? Waduh, saya kurang. Banyak ya? Ya alhamdulillah cukup lah Pak. Tiap hari produksi? Tiap hari produksi sih Pak, pasti ada produksi. Keren ya. Ke depan seperti apa? Akan ada temuan-temuan baru lagi atau apa Mas Ken ini? Kita sebenarnya visi misinya itu pengen ngubah semua sampah menjadi material bangunan sih Pak. Karena ya kita ngelihat. Memang ada kemungkinan untuk itu? Ada sih Pak sebenarnya, karena kita ngelihat sampah itu masalah utamanya volume. Ya mungkin dia bau juga, cuman masalah utamanya volume. Kalau Bapak ke Bantar Gebang Pak, which yang kita udah pernah kesana juga, itu sampai menggunung sampahnya. Kasarnya,
oh yaudah ini sampai kita recycle semua jadi asbak rokok atau jadi sendal, which is ya bagus juga. Itu bakal butuh berapa asbak rokok, bakal butuh banyak banget. Tapi kalau menjadi bangunan, rumah itu kan volumenya besar Pak. Yes. Itu cocok banget. Oh, oke. Makanya kita visi misi itu mengubah semua sampah menjadi material bangunan. Kita sebenarnya ada juga Pak satu produk namanya Planabrik. Planabrik. Oh, itu bahannya dari apa? Itu dari sampah plastik 100%. Plastik jenis apa? Sampah plastik jenis apapun Pak. Oh gitu. Dan kalau di dunia sustainable, yang paling susah itu sampah multi layer packaging. Yang kayak misalkan ciki-ciki itu Pak, snack-snack itu kalau Bapak buka ada aluminium foil di dalamnya. Itu yang paling susah Pak. Oh gitu ya. Itu yang paling susah Nah itu bisa Pak, sampah seperti itu bisa juga. Mesinnya lebih beda dengan ini? Mesinnya beda. Ya itu pakai mesin press. Ditemukan kapan itu Mas ini? Itu ditemukannya. Kalian bikin ini? Itu kita temuin 2022. Cuman jujur Pak, itu kita belum berani pasarin. Karena itu belum bisa berkompetisi sama batu bata merah. Karena harganya masih tinggi. Harganya masih tinggi, benar. Belum istilahnya belum bisa dapat cuan gede lah ya. Iya, belum terlalu cuan. Belum terlalu cuan ya. Belum terlalu cuan gitu. Dan kalau secara sustainable banget. Hasilnya bagus. Kuat. Hasilnya bagus. Kayak inilah atau apa? Itu pernah dites tembak Pak. Oh gitu. Tes tembak 2 bata kayak gini nih. Jadi itu nggak tembus. Itu lebarnya seberapa Mas bisa dibikinnya? Kayak batu bata gitu atau hebel? Dia panjangnya 60 cm. Dan dia sistemnya klik kayak Lego. Oh klik juga? Klik. Iya. Oh gitu, bisa itu bikin? Bisa Pak. Tebalnya? Tebalnya sekitar 5 cm. Sama dengan ini? Enggak, ini 2,5 cm Pak. Itu jauh lebih tebal. Oh jauh lebih tebal ya? Iya. Bisa untuk tembok berarti? Bisa untuk tembok. Tapi ini dinding juga bisa kan ya? Tembok. Ini tapi lebih buat finishing Pak. Oh oke. Iya, ini buat finishing. Ditempel? Di sekrup, ditempel. Ya? Tergantung pemasangannya beda-beda. Setiap ada outdoor, indoor, semi outdoor. Tadi obsesinya visinya adalah sampah menjadi bahan bangunan. Tapi ke depan pengen mengubah sampah jadi bahan bangunan ya. Semoga tercapailah cita-citanya. Ini yang namanya pewaris dan perintis ya. Pewarisnya adalah pewaris pengetahuan, perintisnya adalah melakukan inovasi-inovasi. Jadi apa yang didapatkan dari ayahnya tetap bermanfaat. Mas Kenny, thank you. Sukses untuk plananya. Cuan terus berinovasi. Jangan kendor terus. Seneng kalau ngobrol dengan anak-anak muda kayak gini. Inovasinya luar biasa. Sukses Mas Kenny ya, plananya ya. Sip, ini luar biasa. Ini menarik karena kalau berbicara tentang inovasi itu miliknya anak muda. Dan jangan sungkan-sungkan dan beruntungnya Kenny ini memiliki ayah yang open minded sehingga saling bersolusi. Tidak hanya main perintah aja, tapi silahkan untuk mengembangkan. Dan Kenny adalah dan saudara-saudaranya, sepupu dan kakaknya itu bisa mengembangkan sesuatu yang inovasi dan ini cukup berguna buat kita. Yang pasti juga bisa cuan untuk anak-anak muda. Kenny cuannya udah gede nih. Saya kalah ini. Iya, menarik untuk kita pelajari. Kalau mau belajar, monggo berinovasi terus. Tiru semangatnya Mas Kenny ini agar cuan terus mengalir. Jangan hanya mencari kerja, tapi ciptakan kerja. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Sampai jumpa. Mas Kenny, thank you.